Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Masyarul Haram, juga para sahabat di Facebook Al-Masyarul Haram yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan lagi kajian bab tentang etika dalam menjaga sunnah dan mengamalkan sunnah. Kali ini kita akan bersama-sama membahas ayat-ayat selanjutnya, yaitu pertama surat An-Nisa ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Artinya fala wa rabbika, fala tetapi tidak, wa rabbika demi Tuhanmu. Wawunya di sini wawu qasam. Wawu qasam itu adalah wawu yang bermakna sumpah. Karena wawu itu ada wawu qasam, ada wawu huruf ataf. Kalau wawu di sini bermakna qasam, maka diartikan dan. Wa rabbika demi Tuhanmu. Dan ini juga termasuk huruf jar. Jadi kalau ada kalimat yang didahului dengan huruf qasam, maka kesananya itu harus dibaca majrur. Wa rabbika dan demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka belum beriman atau belum sempurna keimanannya. La yu'minuna, mereka belum sempurna keimanannya, belum benar-benar dinyatakan seorang mukmin, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka bertahkim kepadamu. Maksudnya meminta hukum, meminta keputusan hukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak menemukan, tidak merasakan, tidak menaruh rasa berat dalam hatinya, mimma qadaita, terhadap apa-apa yang telah engkau putuskan Muhammad. Wa yusallimu, dan mereka berserah diri, tasliman, dengan benar-benar berserah diri. Nah, inilah etika di dalam menjaga sunnah dan di dalam mengamalkan sunnah. Jadi menurut surat An-Nisa ayat 65 ini, kita semua itu belum dinyatakan orang mukmin yang sempurna sampai kita melakukan 3 hal. Yang pertama, tahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita kalau dalam memutuskan sesuatu itu jangan mencari hukum lain, tapi carilah hukum Islam. Carilah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Carilah hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Itu yang dimaksud minta hukum kepada Nabi dalam konteks hari ini. Kalau zaman dulu tahkim kepada Nabi itu langsung datang kepada Nabi, langsung menemui Nabi, langsung minta keputusan. Ya Rasul, saya ini punya masalah ini, ada hal yang diperselisihkan di antara kami, minta keputusan terbaik, menurut Anda bagaimana? Itu zaman dulu. Tapi sekarang kan Rasulnya sudah tidak ada. Bagaimana cara bertahkim kepada Rasul? Bertahkim kepada Rasul adalah dengan cara mencari apakah ini hukum ini ada dalam Al-Quran atau tidak. Apakah hukum ini, keputusan tentang persoalan ini ada dalam As-Sunnah atau tidak. Itulah yang dimaksud bertahkim dalam konteks hari ini. Makanya kan ada ayat yang mengingatkan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka orang itu termasuk kafir.
Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Siapa yang tidak menetapkan hukum berdasar hukum Allah, maka orang itu termasuk fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertahkim, menetapkan hukum dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka orang itu termasuk orang yang zalim. Nah, ini yang pertama. Jadi belum dikatakan seorang mukmin sampai kita bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, belum dinyatakan beriman hingga kita merasa rela dengan keputusan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah minta hukum, ditemukan hukumnya, kemudian harus ikhlas. Nah, ikhlas tidak menerima hukum Al-Quran, menerima hukum As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, menurut ayat ini, seorang tidak dinyatakan benar-benar beriman atau beriman dengan sempurna sehingga yusallimu taslima. Dia benar-benar berserah diri terhadap hukum Allah itu. Dia benar-benar berserah diri terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasar ayat ini ada 3 syarat seorang dinyatakan mukmin yang sempurna. 1, dia tidak memutuskan hukum kecuali berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah di dalam Sunnah. Yang kedua, dia merasa rela, ridho, tidak ada rasa berat hati di dalam menerima keputusan hukum itu. Kemudian yang ketiga, dia berserah diri dengan benar-benar berserah diri. Artinya siap taat, siap melaksanakan terhadap hukum tersebut. Kalau kita membaca sebab turun ayat ini, ada beberapa hadis yang dicantumkan oleh para ulama tafsir di dalam menafsirkan ayat ini atau terkait dengan sebab diturunkannya surat An-Nisa ayat 65. Merujuk ke tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mencantumkan beberapa riwayat. Di antaranya riwayat yang pertama, ayat ini turun terkait dengan peristiwa perselisihan seorang sahabat bernama Zubair dengan seorang lelaki dengan seorang lelaki Madinah, yaitu terkait dengan aliran air yang penuh dengan lumpur hitam. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Urwah, khasama Zubairu rajulan fi Shuraij minal Harrah. Zubair telah berselisih, berbeda pendapat atau terjadi pertengkaran dengan seorang lelaki dari Madinah terkait dengan air. Maka Nabi SAW bersabda ke Zubair ini, ya Zubair, iski ya Zubair, summa arsil al-ma'a ila jarika. Kata Nabi, wahai Zubair, airi dulu kebunmu, airi dulu sawahmu, setelah itu baru kemudian alirkan air itu ke kebun tetanggamu, ke kebun yang dekat dengan kebun kamu itu. Faqala al-ansar. Nah, nampaknya orang Ansor ini tidak nerima. Kenapa mendahulukan Zubair, tidak mendahulukan dirinya? Maka kemudian orang Ansor ini berkata, ya Rasulullah, an kana bena ammatik. Kenapa Anda mendahulukan Zubair dulu yang harus mengairi kebunnya, tidak mengairi kebun saya dulu? Apakah karena Zubair itu termasuk anak pamanmu, termasuk keponakanmu? Maka apa yang terjadi setelah Rasul diprotes dengan protes seperti itu? Fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi berem gitu. Dan Nabi kayak jami ya. Giliran ngamek mah nya ngamek we gitu. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa
ridho Nabi, gembira Nabi, marah Nabi, itu semuanya wahyu. Marah Nabi itu ada alasan, bukan seperti kita marah itu nggak jelas. Apa yang diperjuangkan, apa yang dibela, apa yang dipermasalahkan nggak jelas. Kadang-kadang masalah kecil marahnya berlebihan. Tapi Rasul marah ini marah karena Allah gitu. Karena Rasul memutuskan perkara di antara dua orang yang ikhtisam, yang berselisih ini bukan atas dasar hawa, tetapi atas dasar wahyu. Ini menurut pertimbangan Nabi, berdasar bimbingan wahyu, inilah yang benar. Karena memang yang kebun pertama yang dilewati oleh air itu adalah kebunnya Zubair, maka Zubairlah yang lebih dulu berhak untuk mengairi kebunnya. Maka kata Nabi, "Hei Zubair, airi dulu kebunmu, baru setelah itu alirkan ke kebun tetanggamu." Maka kata orang Ansor, "Ya Rasul, kenapa Anda mendahulukan Zubair? Apakah karena Zubair itu keponakanmu?" Fatalawana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berubahlah wajah Rasul, tanda marah. Summa qala, "Iski ya Zubair, hei Zubair, siram kebunmu. Summah bisil ma'a hatta yarji'a ilal jidari, lalu tahan air itu sampai memenuhi tanggulnya." Nah, tadinya kan cuma sekedar menyiram saja. Karena Nabi marah, maka kemudian Nabi mengatakan, "Hei Zubair, sekarang aliri dulu kebunmu, siram kebunmu, kemudian tahan, bendung kebun itu sampai airnya penuh hingga memenuhi tanggulmu. Summa arsilil ma'a ila jarik, setelah kebunmu penuh, silahkan air itu alirkan ke kebun tetanggamu." Jadi tadinya Nabi itu memutuskannya itu tidak semata-mata keputusan hukum murni, Bu. Tapi Nabi memutuskannya itu ada campuran rasa hati nurani gitu. Karunya ya. Maka hak Zubair diambil, tidak harus dipenuhi dulu kebunnya. Cukup diakhiri asa basah kemudian alirkan. Tapi karena ini menolak keputusan Rasul, maka akhirnya Nabi memberikan hak penuh dulu kepada Zubair. Kata Nabi, "Silahkan airi kebunmu, tutup tanggulnya, tutup aliran airnya sampai airnya penuh dulu, baru alirkan ke kebun tetangga." Nah, ini etika dalam urusan pembagian air. Karena kan urusan ini, Pak, yang bikin berantem di sawah itu, sampai saling bacok itu gara-gara parbucai. Nah, apalagi musim nyawa itu, jangan dikira itu para petani itu enak-enak aja nyawa itu, sampai bacok-bacokan itu gara-gara rebutan air. Ternyata zaman dulu juga seperti itu. Nah, ini sebab turun ayat ini. Kemudian fastau an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Zubair haqqahu fi sarihil hukmi, maka Nabi memberikan hak penuh kepada Zubair dalam menetapkan hukum. Hina ahfadul ansar, ketika orang Ansor dia tidak menerima keputusan Nabi. Wa kana asyara alaihima bi amrin lahuma fihi sa'ah, dan ini memberikan isyarat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara di antara kedua orang ini dengan keputusan yang seluas-luasnya. Qala Zubair, maka Zubair berkata, "Fama ahsabu hadhil ayat illa nazalat fi dzalik." Kata Zubair, saya tidak menduga ayat ini turun kecuali tentang persoalan itu. Karena tidak lama setelah terjadi perselisihan antara Zubair dengan seorang lelaki Ansor Madinah, nah tiba-tiba Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 65. Kemudian riwayat yang kedua, menurut salah satu riwayat, bahwa ayat ini turun terkait dengan dua orang yang berselisih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memutuskan hukum di antara keduanya, dan ternyata orang yang dianggap kalah tidak nerima. Maka kemudian orang yang kalah ini mengatakan kepada Nabi, "Rudna ila Umar bin Khattab." Kembalikan kami kepada Umar bin Khattab.
Jadi setelah minta putusan kepada Nabi, lalu ingin putusan kedua, yaitu minta putusan Umar bin Khattab. Diharap mungkin keputusan Umar ini lebih bagus, maksudnya lebih bagus, menguntungkan dirinya gitu. Kata Nabi, intoliqo ilaih, ya kalau kalian mau keputusan Umar, silahkan datangi Umar. Maka falama ataya ilaih, ketika keduanya datang kepada Umar, qala rajul, orang yang kalah ini berkata, ya ibnul Khattab, wahai ibnul Khattab, qadali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadza, Rasulullah memutuskan ini kepadaku. Faqala rudna ilal Umar, kami protes, kami ingin dikembalikan kepada Umar, ingin mendengar putusan Umar. Maka faradna ilaik, kami disuruh untuk mendatangi Anda. Faqala akazalik, kata Umar, benar begini? Qala na'am, ya. Faqala Umar, makanakuma hatta akhruja ilaikuma fa'aqdiya bainakuma. Tunggu di sini. Tunggu kalian berdua di sini, jangan pergi sampai aku datang kembali. Ternyata fa kharaja ilaihima mustamilan ala saif, keluar sudah membawa pedang katanya, Pak. Fadarabal ladzi qala rudna ila Umar faqatalahu, kemudian pedang itu ditebaskan kepada orang yang mengatakan kembalikan kami ke Umar, sampai akhirnya terbunuh. Nah, kemudian orang yang menangnya lari kepada Rasul, ya Rasul, Umar telah membunuh sahabatku, Umar telah membunuh sahabatku. Seandainya aku tidak berlari atau tidak bisa melawan, membela diri dari serangan Umar, maka pasti juga aku juga akan terbunuh. Maka kata Nabi SAW, ma kuntu adunu ayyaztariya Umar ala qatli mu'minin. Kata Nabi SAW, aku tidak menduga Umar ini berani membunuh seorang mukmin. Maka kemudian Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 66. Nah, tetapi riwayat yang kedua ini ternyata riwayat yang dhaif. Ya, riwayat yang kedua riwayat dhaif. Tidak mungkin Umar sampai begitu. Jadi gara-gara sahabat itu tidak menerima keputusan Rasul, kadek ke Umar deh gitu. Nah, ini dalam konteks sekarang bagaimana kalau orang menolak hadis Rasul, apakah boleh dibunuh gitu? Nah, untung hadisnya dhaifnya. Kenapa dhaif? Kata Imam Ibnu Katsir, karena dalam riwayat ini ada seorang rawi bernama Ibnu Lahiyah. Itulah rawi yang dhaif, karena rawi ini meriwayatkan setelah kitab-kitabnya terbakar. Jadi Ibnu Lahiyah itu dulu itu rawi yang sahih sebelum kitab-kitabnya terbakar. Tapi setelah kitab-kitabnya terbakar, maka hafalannya menjadi kacau. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah setelah kitab-kitabnya terbakar itu tidak diterima oleh para ulama-ulama hadis. Jadi yang sahih adalah hadis riwayat asbabun nuzul tentang ayat ini adalah tentang peristiwa perselisihan Zubair dengan seorang lelaki Ansor.